Amin Rais beberkan skenario Jokowi bakal terpilih 3 periode. Mantan politikus senior Partai Amanat Nasional atau PAN, Amin Rais, mengaku menangkap sinyal politik atau skenario yang mengarah agar Presiden Joko Widodo kembali terpilih hingga 3 periode. Menurutnya, ada manuver politik yang dilakukan pemerintah saat ini untuk mengamankan semua lembaga negara, mulai dari DPR, MPR, DPD, maupun lembaga negara lainnya. Manuver tersebut, kata Amin, salah satunya terlihat dari keinginan pemerintah menghapus prinsip-prinsip dasar negara yang terkandung dalam Pancasila. Namun, yang lebih katanya, keinginan pemerintah itu juga didukung oleh kekuatan politik dan keuangan yang besar. Yang lebih penting lagi, yang paling berbahaya adalah ada usaha yang betul-betul luar biasa, skenario, dan backup politik serta keuangan itu. Kata dia lewat akun YouTube pribadinya Sabtu 13 Maret 2021 malam. Amin menilai kecurigaannya itu saat ini sedikit demi sedikit mulai jelas terlihat lewat sejumlah manuver politik. Lewat manuver politik itu, pemerintah, kata dia, akan mengambil langkah pertama dengan meminta MPR menggelar sidang istimewa. Sidang tersebut akan menawarkan presiden dapat kembali terpilih pada periode ketiga. Sekarang ada semacam public opini yang mula-mula samar, tapi sekarang makin jelas ke arah mana. Rezim Jokowi ini ke arah mana. Nah, kalau ini betul-betul keinginan mereka, maka saya kira kita bisa segera mengatakan ya innalillahi wa innalillahi roji'un, kata Amin. Pendiri Partai Umat sekaligus anggota tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP36 Laskar itu berkata, skenario tersebut mestinya tak boleh terjadi. Sebab menurut dia, kekuatan rezim yang tak bisa dikritik akan menghancurkan demokrasi yang mengarah pada kehancuran negara. Oleh sebab itu, Amin turut mempertanyakan sikap semua lembaga negara, baik DPR, MPR, maupun lembaga negara lain terkait kemungkinan presiden kembali terpilih di periode ketiga. Saya meminta saudara sekalian pada anggota DPR, MPR, DPD, lembaga tinggi negara yang lain, akankah kita biarkan plotting rezim sekarang ini akan memaksa masuknya pasal supaya bisa dipilih ketiga kalinya itu? Ini dugaan saya, bisa keliru. Kalau keliru, saya minta maaf. Jadi saudara sekalian, it's now or never. Itu maksud saya. Bukan hari ini atau bulan depan ya, masih ada waktu ya. Bagaimana kita tekan Pak Jokowi? Kata dia. Bakal tinggalkan kabinet. Sosok 4 jenderal ini disebut bakal jadi pengganti Muldoko. Kepala Staf Kepresidenan atau KSP, Muldoko, disebut bakal meninggalkan Kabinet Indonesia Maju setelah didapuk menjadi Ketua Umum Demokrat dalam Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kabar Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle itu disampaikan Ketua Koordinator Jaringan Pemuda Indonesia atau YAPI, Iradat Ismail. Menurut dia, kemungkinan besar mantan Panglima TNI itu akan memilih berhenti dan fokus mengurus Partai Demokrat yang sedang panas-panasnya. Saya kira soal waktu saja, tidak lama lagi Pak Muldoko akan lepas-lepas kepala staf presidenan dan totalitas mengurus Partai Demokrat, kata Iridat Minggu 14 Maret 2021. Dia juga mengungkapkan sejumlah nama calon pengganti Muldoko di KSP. Kalau kami dengar-dengar mengerucut 4 sosok.
ujar mantan Ketua Pemuda Islam Indonesia atau PII Maluku Utara itu. Adapun 4 nama pengganti Muldoko itu berlatar belakang militer dan polisi. Mereka adalah politikus kawakan PDIP, TB Hasanuddin, mantan KSAD, Jenderal Mulyono, mantan Kapolri, Jenderal Idam Aziz, dan Letnan Jenderal TNI Agus Sutomo. Nama terakhir dalam jejak digital disebutkan pernah menjadi pengawal mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. 4 nama ini memang menonjol kalau bicara KSP gantiin Pak Muldoko ya. Tapi sekali lagi ini masih prediksi dan spekulasi. Kita tunggu saja. Tandas Irada. Amin Rais beberkan skenario Jokowi bakal terpilih 3 periode. Mantan politikus senior Partai Amanat Nasional atau PAN, Amin Rais, mengaku menangkap sinyal politik atau skenario yang mengarah agar Presiden Joko Widodo kembali terpilih hingga 3 periode. Menurutnya, ada manuver politik yang dilakukan pemerintah saat ini untuk mengamankan semua lembaga negara, mulai dari DPR, MPR, DPD, maupun lembaga negara lainnya. Manuver tersebut, kata Amin, salah satunya terlihat dari keinginan pemerintah menghapus prinsip-prinsip dasar negara yang terkandung dalam Pancasila. Namun, yang lebih katanya, keinginan pemerintah itu juga didukung oleh kekuatan politik dan keuangan yang besar. Yang lebih penting lagi, yang paling berbahaya adalah ada usaha yang betul-betul luar biasa, skenario dan backup politik serta keuangan itu. Kata dia lewat akun YouTube pribadinya Sabtu 13 Maret 2021 malam. Amin menilai kecurigaannya itu saat ini sedikit demi sedikit mulai jelas terlihat lewat sejumlah manuver politik. Lewat manuver politik itu, pemerintah, kata dia, akan mengambil langkah pertama dengan meminta MPR menggelar sidang istimewa. Sidang tersebut akan menawarkan presiden dapat kembali terpilih pada periode ketiga. Sekarang ada semacam public opini yang mula-mula samar, tapi sekarang makin jelas ke arah mana. Rezim Jokowi ini ke arah mana. Nah, kalau ini betul-betul keinginan mereka, maka saya kira kita bisa segera mengatakan ya innalillahi wa innalillahi roji'un, kata Amin. Pendiri Partai Umat sekaligus anggota tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP36 Laskar itu berkata, skenario tersebut mestinya tak boleh terjadi. Sebab menurut dia, kekuatan rezim yang tak bisa dikritik akan menghancurkan demokrasi yang mengarah pada kehancuran negara. Oleh sebab itu, Amin turut mempertanyakan sikap semua lembaga negara, baik DPR, MPR maupun lembaga negara lain terkait kemungkinan presiden kembali terpilih di periode ketiga. Saya meminta saudara sekalian pada anggota DPR, MPR, DPD, lembaga tinggi negara yang lain, akankah kita biarkan plotting rezim sekarang ini akan memaksa masuknya pasal supaya bisa dipilih ketiga kalinya itu? Ini dugaan saya, bisa keliru. Kalau keliru, saya minta maaf. Jadi saudara sekalian, it's now or never, itu maksud saya. Bukan hari ini atau bulan depan ya, masih ada waktu ya. Bagaimana kita tekan Pak Jokowi? Kata dia.